Saudara, saya berada di kantor Carta Politika Jakarta dan Carta Politika pernah mengeluarkan survei pada saat Ahok Jarot terpuruk pada bulan November 2016, tapi kemudian di hasil Carta Politika bersaing dengan nomor 1 Agus Silvi. Dan ketika disandingkan dengan tingkat kesalahan atau margin error, maka tidak diketahui siapa pemenangnya. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Terima kasih bersedia diwawancara di program Aiman. Pasca demo 4 November, semua lembaga survei memberi posisi Ahok penurunan signifikan. Tapi lembaga survei Anda tak bisa ditentukan kemenangannya, artinya Ahok naik pada saat pasca demo 4 November. Ada apa? Hasil survei tidak bisa ditentukan oleh sang pembuat survei. Hasil survei ditentukan oleh responden. Kita hanya mengcapture pada saat survei dilakukan. Jadi kalau kita ingin melakukan bagaimana perbandingan hasil survei satu lembaga dengan lembaga lain, pertama apakah waktunya sama? Apakah tanggalnya sama pada saat turun di lapangan? Karena pertanyaannya adalah apabila pilkada diadakan hari ini, bukan apabila Anda menerka skor pilkada pada saat 15 Februari nanti. Yang kita temukan adalah angka seperti itu. Tapi juga ada bocoran di survei Carta Politika yang sempat beredar di masyarakat. Saya bacakan ya. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah Jakarta maju karena Ahok? 1. Yang kedua, Ahok memang kasar, tapi itu untuk kebaikan? 2. Yang ketiga, semua hal jelek yang dituduhkan pada Ahok tidak benar? Tidakkah pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan? Karena berarti Mas Aiman tidak mendapatkan lembarannya secara lengkap. Yang di-capture dan beredar di Twitter itu oleh Andi Arief, tim ses dari pasangan Agus Silvi, itu hanya 1 lembar dari 9 lembar form isian yang memang kita miliki. Jadi pertanyaan itu hanya ditujukan kepada pemilih atau responden yang pada saat ditanyakan di saat survei menyatakan memilih Ahok Jarot. Jadi kalau bahkan di Twitter itu, screen capture itu ada tulisan di atas hanya ditanyakan kepada pemilih Ahok Jarot. Artinya kalau dibuka lembaran-lembaran isian kuesioner yang kita miliki, dibuka secara lengkap, ada juga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan khusus kepada apabila Anda memilih Anies Sandi, apabila Anda memilih Agus Silvi. Jadi pada responden yang memilih pasangan Agus Silvi dan Anies Sandi tidak menjawab pertanyaan itu? Tidak menjawab, tetapi ada juga proses pendalaman pertanyaan yang diberikan kepada 2 pasangan lain. Sayangnya ketika itu dibuka di Twitter, itu hanya dibuka 1 lembaran saja dan dibuka pertama kali oleh salah satu tim ses pasangan tertentu yang membuat seakan-akan ini politis, dan saya yang kemudian mendatangi Bawaslu DKI secara langsung mengklarifikasi, bahkan Bawaslu kemudian sudah memegang data kita secara lengkap, bahkan mengajak bekerja sama untuk kemudian bisa lebih mengerti mana yang dianggap bermasalah, survei atau tidak. Carta Politika juga lembaga konsultan politik. Yang ingin saya tanyakan, apakah Carta Politika juga merupakan lembaga konsultan untuk Ahok Jarot? Tidak, jelas. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak, saya bisa bertanggungjawabkan. Kita tidak pernah menjadi konsultan resmi dari Ahok Jarot, tidak pernah juga menjadi konsultan tidak resmi dari Ahok Jarot, tetapi bahwa ada survei-survei yang pernah diminta untuk oleh partai pendukung tertentu, terutama sebetulnya lebih banyak pada saat sebelum penetapan calon. Saya tidak bisa sebutkan partainya, tetapi partai pendukung Ahok Jarot itu ya. Jadi kalau Anda foto bersama dengan Ahok dan Prasetyo, tim ses dari Ahok itu foto pribadi, bukan kaitan dengan Carta Politika? Saya mengenal Ahok, saya bahkan mengenal Anies lebih dulu, saya mengenal Sandiaga Uno secara pribadi, Agus saya juga mengenal, saya bahkan Carta Politika pernah membantu Ibas di tahun 2009. Artinya saya kenal hampir semua kecuali dengan Ibu Silvi, dan pada saat momen tertentu 4 November saya mengakui memang saya datang ke rumah Ahok, datang sebagai seorang teman karena berbagai macam rumor yang muncul, karena berbagai macam isu kontroversi yang muncul. Saya datang dan memang ada foto yang di situ beredar yang seharusnya itu tidak muncul kemana-mana, tapi disebarkan oleh salah satu orang yang ada di situ. Tapi saya bisa pastikan itu bukan dalam konteks posisi saya sebagai Carta Politika, apalagi dikaitkan dalam kapasitas sebagai konsultan. Permasalahannya bukan hanya foto, tapi tangan Anda
menunjukkan angka 2 yang berarti nomor urut dari pasangan Ahok Jarot. Bagaimana penjelasan Anda soal itu? Saya juga pernah ada foto dengan Anies dengan lambang seperti ini. Artinya ketika saya bersebelahan dengan Anies sebagai sama-sama pembicara, bukan berarti saya mendukung Anies. Dan ketika saya menunjukkan angka jempol, bukan berarti saya pendukung angka nomor 1. Saat itu yang terjadi sebetulnya hanya refleks ketika foto ingin diberikan kepada teman dari yang memfoto untuk kemudian menyatakan bahwa Ahok baik-baik saja, tidak ada seperti rumor ingin mengundurkan diri, dan kemudian foto dilakukan secara refleks dan kemudian itu menyebar dan ditafsirkan bermacam-macam. Tapi saya pikir itu konsekuensi lah dalam situasi pilkada. Saya datang sebagai seorang teman pada momen yang cukup kontroversial. Saya pikir konsekuensi yang harus saya tanggung ketika muncul penafsiran macam-macam. Jadi maksud angka 2 itu apa? Victory ya sebenarnya. Victory dalam konteks sebetulnya pada saat demo 4/11 itu siang saya datang, itu pada saat kita melihat ternyata yang diisukan macam-macam, demo berlangsung dengan damai. Itu sekitar jam 1 siang. Artinya tidak ada permasalahan dan it's like ketika Anda difoto orang Jepang terutama Anda mengeluarkan itu hanya seperti itu. Saya tidak bisa kemudian mengartikan itu apakah itu bentuk dukungan, ya saya pikir itu jelas cuma refleks. Saya ingin tanya Mas Toto, terakhir, hasil prediksi dari survei yang Anda lakukan, Anda akan merilis lagi satu lagi nanti di minggu depan, tapi sebelum Anda rilis, saya ingin tanya satu pertanyaan, berlangsung 2 putaran atau 1 putaran Pilkada DKI Jakarta? Di atas kertas masih lebih mungkin 2 putaran, karena belum ada satu pasangan pun dalam survei saya terbaru yang mendekati angka 50%. Dan lebih mungkin siapa yang kemudian ditebak masuk di putaran kedua. Saya membaca, bukan hanya di survei saya, beberapa lembaga survei lain, Ahok paling besar kemungkinan untuk masuk di putaran kedua. Yang tadinya kalau kita baca survei di bulan Desember dan November, hampir bisa dipastikan Agus masuk di putaran kedua. Tapi dalam beberapa survei belakangan, kalau kita baca poll yang ada, Anies mulai menyalip. Jadi sudah tidak bisa diperkirakan lagi antara Agus dengan Anies benar-benar memiliki peluang yang sama untuk maju di putaran kedua. Apa faktor yang paling menentukan pemilih untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? 1. Menurut saya sampai sekarang masih yang paling menentukan adalah tingkat kepuasan publik. Itu terjadi dari data 2005 sampai sekarang. Incumbent yang tingkat kepuasan publiknya tinggi, seharusnya itu akan menang dengan sendirinya. Di atas 65% itu bisa dikatakan cukup tinggi. Tetapi di Jakarta memang ada anomali, faktor primordial, dan faktor kontroversi yang dimunculkan oleh Ahok, terutama dalam kasus Al-Maidah. Ketika kemarahan dari sebagian orang itu sudah berkurang, ketika proses pengadilan banyak membuka fakta-fakta, itu akan menjadi faktor pendukung yang akan menentukan apakah faktor kepuasan publik tadi hanya menjadi faktor yang satu-satunya faktor yang dominan atau kemudian tergantikan oleh faktor primordial dan faktor dari pengadilan nanti. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia telah memberikan informasi di program. Sama-sama, thank you. Di kita kerap kali ada dilematis, yakni kerja pollster, kerja researcher yang kemudian berkelindan itu dengan kepentingan politiknya sebagai konsultan.